2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai hukum wad'i. Namun sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laila Rizky Amalia. Yang kedua ada Muqtadir Khair Bakri. Yang ketiga ada Ahmad Ilham Jidan. Yang keempat ada Askan Ratu Syafa'ah. Dan yang kelima ada Deva Rahmi Daniati Novasari. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan mengenai pengertian wad'i. Wad'i ialah buatan atau bikinan. Jadi hukum wad'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Hukum wad'i merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung persyaratan, sebab, atau mani'. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan dua sebab dan yang disebabi atau musabab, antara syarat dan yang disyarati atau yang biasa disebut masyrut, antara penghalang dan yang menghalangi atau mamnu', antara hukum yang sah dan hukum yang tidak sah. Ini disebut hukum wad'i karena saling berhubungan dan berkaitan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Muqtadir. Kepadanya disilahkan. Baik, macam-macam hukum wad'i. Hukum wad'i itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sebab, yang kedua ada syarat, yang ketiga ada mani, yang keempat ada sihah, yang kelima ada batil. Baik, yang pertama itu sabab. Sabab dalam bahasa Indonesia disebut sebab. Secara etimologis artinya adalah sesuatu yang memungkinkan dengan sampai pada suatu tujuan. Secara terminologi, sebab adalah sesuatu keberadaannya dijadikan syar'i, pembuat hukum, sebagai pertanda keberadaan suatu hukum, dan ketiadaan sebab sebagai pertanda tidak adanya hukum. Misalnya, Allah menjadikan perbuatan zina sebagai sebab ditetapkannya hukuman, karena zina itu sendiri bukanlah penyebab ditetapkannya hukuman, tetapi penetapan hukuman itu adalah syar'i. Semua tanda yang melahirkan hukum dan apabila hubungan antara tanda-tanda dan hukuman nampak cocok itu disebut dengan ilat. Tetapi apabila hubungan keduanya tidak cocok itu disebut sabab. Sebab secara garis besar ada dua macam. Sebab yang termasuk perbuatan mukallaf dan yang berasal dari perbuatan mukallaf. Sebab yang termasuk perbuatan mukallaf itu seperti tibanya waktu sholat dan menimbulkan wajibnya sholat. Dan sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf seperti pembunuhan secara sengaja merupakan sebab adanya hukum kisos, yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Sebab dari segi objek terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebab al-waqti, seperti tergelincirnya matahari sebagai pertanda wajibnya sholat zuhur, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pada pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, yang sebab kedua adalah sebab al-ma'nawi, seperti mabuk sebagai penyebab keharaman khamar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Salamata Ani bin Umar qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Yang artinya dari Abu Salamah dari Ibnu Umar, Rasulullah dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang memabukkan itu termasuk khamr dan semua jenis khamr itu adalah haram. Saya Ahmad Ilham Jidan akan menjelaskan tentang syarat. Syarat secara etimologi adalah alamah atau pertanda, sebagai tanda atau sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Secara terminologi adalah apa yang
tergantung adanya hukum dengan adanya syarat, dan dengan tidak adanya syarat mana hukum tidak ada. Menurut Abdul Karim Zaidan, syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya ada sesuatu lain dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. Syarat letakkan di luar hakikat sesuatu, maka apabila ia tidak ada, maka masyrut yang disyarati pun tidak ada, tetapi tidak mesti adanya masyrut. Contoh, akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri. Namun agar akad nikah itu sah, disyaratkan dihadiri oleh 2 orang saksi. Demikianlah dalam semua perjanjian dan tindakan baru dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh lain, wudu. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Dengan demikian sholat dipandang sah manakala orang yang bersangkutan wudu terlebih dahulu. Artinya tanpa wudu sholatnya tidak sah sebab syaratnya belum terpenuhi. Nah, dari pernyataan itu menunjukkan bahwa syarat adalah sesuatu yang berada di luar hakikat yang disyarati, masyrut. Oleh karenanya adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Pernikahan misalnya merupakan syarat untuk menjatuhkan talak. Tidak adanya pernikahan maka tidak akan ada hak menjatuhkan talak, tetapi adanya pernikahan tidaklah mesti adanya talak. Begitu pula wudu, syarat sahnya sholat, tetapi tidak berarti bahwa adanya wudu menetapkan adanya sholat. Syarat-syarat dalam kegiatan hukum kadang-kadang ditetapkan syarat. Yang syarat ini dinamakan syarat syar'i, dan kadang-kadang ditetapkan oleh mukallaf sendiri yang dinamakan syarat jali. Contoh syarat syar'i seperti syarat yang ditetapkan sahnya akad nikah yang dihadiri oleh 2 orang saksi, dan contoh syarat jali seperti jatuhnya talak apabila kedua belah pihak mempunyai ikatan perkawinan. Syarat syar'i dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat yang terkandung dalam kitab taklifi yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk memperbuatnya, seperti wudu dalam sholat, dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak memperbuatnya, seperti akad nikah tahlil. Nikah tahlil ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikahi kembali istrinya. Syarat syar'i dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat yang terkandung dalam kitab taklifi yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk memperbuatnya, seperti wudu dalam sholat, dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak memperbuatnya, seperti akad nikah tahlil. Nikah tahlil ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikahi kembali istrinya yang membuatnya, seperti akad nikah tahlil. Nikah tahlil ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikahi kembali istrinya yang ditalak 3. Yang kedua, syarat yang terkandung dalam kitab wadai. Contohnya haul bagi yang memiliki harta kekayaan yang cukup nisab menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, syarat jali dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan hukum yang dimaksud, bahkan bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Yang kedua, syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Yang ketiga, syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat yang seperti ini kalau terjadi dalam bidang ibadah tidak berlaku karena tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah. Namun kalau terjadi dalam bidang muamalah dapat diterima. Sekian dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang mani. Secara etimologi, mani berarti berhenti dari sesuatu. Maksudnya, dengan adanya mani maka hukum menjadi tidak ada. Tetapi tidak mesti keberadaannya dan ketiadaannya adanya hukum. Misalnya pada perbedaan agama. Contohnya, apabila istri seorang musyrik, maka ia tidak akan mendapatkan warisan dari suaminya karena adanya mani, yaitu perbedaan agama. Para ulama dari mazhab Hanafiyah membagi mani menjadi 5 macam. Yang pertama, mani yang menyebabkan tidak berlakunya akad, seperti objek jual belinya tidak ada, maka akad tersebut tidak akan berlaku. Terus yang kedua, mani yang menyebabkan akad tidak sempurna bagi orang ketiga di luar akad, seperti ba'i al-fudli. Terus yang ketiga,
Mani memulai hukum dalam jual beli, jadi sesudah berlakunya akad bagi kedua pihak, tetapi adanya hak memilih mani terhadap pemilikan barang tersebut bagi pihak pembeli. Yang keempat, mani untuk penyempurna hukum. Jual beli telah berlangsung, namun jual beli tidak sempurna sebelum barang yang dibeli harus dilihat terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mani yang menghalangi sifat mengikat suatu hukum, seperti adanya cacat dalam barang yang dibeli. Setelah berlangsungnya akad jual beli, hak pembeli telah tetap pada harta tersebut. Tetapi dengan adanya cacat pada barang itu, akad tersebut menjadi tidak mengikat karena pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli tersebut. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Deva. As-sihah. As-sihah secara bahasa sah atau sihah atau sohih, lawan dari al-maridun yang artinya sakit. Maksudnya sesuatu perbuatan dikatakan sah apabila terpenuhi sebab dan syaratnya, tidak halangan dalam melaksanakannya, serta apa yang diinginkan syarat dan perbuatan itu berhasil dicapai. Al-batl secara etimologi batal yang dalam bahasa Arabnya al-butlan, yang berarti rusak dan gugur hukumnya. Maksudnya, tindakan hukum yang bersifat syar'i tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syara, sehingga apa yang dikehendaki syara dari perbuatan tersebut lepas sama sekali tidak tercapai. Misalnya, suatu perbuatan tidak memenuhi rukun atau tidak memenuhi syarat, atau suatu perbuatan dilaksanakan ketika ada mani penghalang. Perbuatan seperti itu adalah pandangan syara tidak sah. Cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator hari ini, dan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Apabila ada pertanyaan, komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.